Poisanir, dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice on Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyeselnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CTV? Senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai Anda dan kita akan berbincang terkait dengan tema-tema yang menarik dan kali ini saya berada di DPRD Provinsi Banten. Telah bersama saya narasumber kita Bapak Haji Rifki Hermansyah SPSI MAB. Beliau adalah anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dari fraksi Gerindra. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Rifki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menerima teman-teman untuk Siap. ngobrol-ngobrol di sela kesibukan. Cukup padat kayaknya hari ini Pak Rifki. Luar biasa nih hari ini. Ada dua agenda paripurna dan rakor tadi ya. Rakor dengan dua dinas juga, Dengan pendidikan dua dan dinas. kesehatan. Terakhir ditutup dengan apa, masih ada lagi kegiatan setelah ini? Masih setelah ini dinas kesehatan. Dinas kesehatan ini ngantri ini kayaknya nih waiting list. Kita akan coba ngobrol-ngobrol terkait dengan tupoksinya di mitra kerja, terutama di Komisi 5. Dan ini juga untuk pemirsa, ini sebagai informasi Pak Rifki ini di periode pertama kalau Periode tidak salah pertama di DPRD Provinsi Banten. Dari betul. dapil berapa Pak Rifki? Saya dari dapil Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Ada berapa kecamatan berarti? 35 kecamatan. Wow, banyak nih 35 banyak. kecamatan ya. Ya. Nah ini tentu saja kita ingin tahu juga mengenal lebih dekat sosoknya Pak Rifki. Sebelum terjun ke politik, mungkin boleh cerita dulu nih background-nya seperti apa sih? Kayaknya pengusaha nih kalau dilihat. Memang saya apa ya? Buat saya ini politik tuh udah dari mulai dulu sejak saya pelajar kali ya. Saya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Saya berkecimpung di sana lalu masuk ke dalam dunia politik dan politik buat saya ya keseharian saya begitu. Jadi memang kalau berangkat dari dunia apa, saya berangkat dari dunia aktivis mungkin. Jadi sudah aktif saya sudah aktif dari mulai sejak di organisasi Muhammadiyah, sejak jadi ketua umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah, sekarang juga saya jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah di Provinsi Banten kan gitu ya. Dan alhamdulillah jadi sekretaris umum di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia juga berpolitik juga gitu. Dan pernah jadi tenaga ahli juga saya di DPRD Provinsi Banten di sini dari 2013 sampai 2019. Setelah itu saya ke DPR RI menjadi tenaga ahli di DPR RI periode 2019 sampai 2024 lalu dipercaya Partai Gerindra untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah masyarakat di Kabupaten Pandeglang percaya dan saya diamanahi suara terbesar saya Fitri kalau di Kabupaten Pandeglang itu. Luar biasa. 31.288 suara. Dan alhamdulillah Partai Gerindra di sana sebagai pemenang. Kami bekerja terus dan dipercaya juga selanjutnya saya oleh Partai Gerindra sebagai pimpinan di Komisi 5 DPRD Provinsi Banten oleh Pak Andra Soni. Dan jabatan sebagai pimpinan di Komisi 5 ini sebenarnya jabatan yang apa ya, berat. Karena berkecimpung dalam bidang kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial,
dan lain-lain. Ada 10 dinas jadi mitra kerja kita di Komisi Komisi 5 ya. 5. Doanya aja mudah-mudahan lancar ya kan di periode Amanah, ya. sekarang ini dan bisa disilaturahmi lagi dengan teman-teman semua Amin, kan amin, begitu. amin. Berarti saya ralat nih ya, ini Ya. masuknya bukan anggota Komisi 5, tapi Ya, adalah Ketua Komisi 5. pimpinan saya sekretaris Komisi 5. Sekretaris Komisi Ya, 5 DPRD Provinsi ya, Banten. Wah, ini berarti sepak terjangnya di politik sebetulnya tidak mesti harus langsung masuk ke partai ya. Bahkan ya, tadi sudah aktif di organisasi, ya, kemudian juga aktif juga menjadi aktivis ya, begitu ya. ya, Jadi sudah tidak asing artinya dari segi keorganisasian ya Pak ya, Rifki ya. ya. Tidak juga saya bisa bayang-bayang zaman dulu saya aktivis itu. Iya. Ya, saya pernah juga jadi ketua umum itu Mhm. jadi anggota DPRD itu belum kebayang kan Iya. gitu. Ya alhamdulillah karena keaktifan kita, karena Iya. memang kita suka bantu juga ke masyarakat Mhm. melalui kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, bakti sosial dan lain Iya. sebagainya. Ya partai percaya begitu. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lancar terus. Amin, Ya. amin. Dan kali pertama mencalonkan diri dan akhirnya memiliki Ya, amanah begitu ya, alhamdulillah. dipercaya oleh masyarakat terutama Alhamdulillah. dari Pandeglang begitu ya Pak Kabupaten Rifki. Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Nah, ini juga tentunya berangkat dari aspirasi begitu ya, Ya, dari masyarakat terutama mungkin dari dapilnya Pak ya. Rifki. Apa sih yang menjadi suara masyarakat saat itu yang ingin juga disampaikan ke kursi DPRD begitu? Saya ini mewakili Dapil Kabupaten Pandeglang yang dimana kalau kita lihat Kabupaten Pandeglang itu selalu urutan 1 dan urutan 2 Iya. dari bawah, kan begitu ya. Dari sisi pembangunannya, Iya. dari sisi masyarakatnya, ya kan. Dan saya ingin memperjuangkan mereka. Alhamdulillah tadi pagi, kebetulan saya di sini kan pimpinan di Komisi 5, saya membacakan Raperda Iya. mengenai kesejahteraan sosial terutama di bidang ketenagakerjaan agar supaya adanya jaminan sosial ketenagakerjaan untuk masyarakat Iya. yang bekerjanya bukan di sektor formal tapi di sektor sebagai petani, Tukang ojek. tukang ojek online, sebagai nelayan kan begitu, buruh kerja harian. Mereka itu ingin supaya kita perjuangkan agar supaya adanya jaminan bagi mereka yang bekerja, amit-amit apabila nanti terjadinya kecelakaan kerja, mereka bisa di-cover oleh Iya. pemerintah Provinsi Banten itu. Iya, karena memang memiliki Tapi resiko kalau ya. yang paling dominannya itu ya paling infrastruktur. Di Infrastruktur. sana infrastruktur sering viral, jalan jelek. Tapi saya juga bingung kenapa seperti itu, karena memang APBD di Kabupaten Pandeglang juga kan rendah, Iya. kecil. Makanya dengan ada program hari ini Pak Andra Soni memasukkan janji kampanye politiknya ke KPU, salah satunya adalah program sekolah gratis, program Bang Andra, bangun jalan desa sejahtera, jalan-jalan nanti di Kabupaten Pandeglang insya Allah bisa tuntas, Amin. bisa bagus begitu. Ya, jadi meminimalisir ketimpangan antara Nah, Banten Utara dan Selatan ya iya, Pak Rifki ya. betul. Ya, ini minimal juga dibangun dari mulai infrastrukturnya dan Infrastruktur. juga layanan-layanan dasar, terutama juga tadi ada kesehatan dan juga pendidikan yang Iya. memang masuk ke mitra kerja di Komisi 5. Iya, Komisi 5 itu pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan lain-lain. Waduh, ini komisi-komisi yang ini ya, Komisi yang bersentuhan dengan masyarakat. bersentuhan Iya. dengan masyarakatnya juga berat-berat PR-nya Berat, terutama. berat. Baik, nah ini tadi sudah disinggung sedikit ada beberapa Hmm. program prioritas ya yang Iya. dicanangkan dari Gubernur Banten. Iya. Salah satunya tadi ada Bang Andra Bang singkatannya, kemudian juga ada program sekolah gratis. Iya. Nah ini juga masuk dan di awal juga ada bonus tuh, ada penghapusan pajak ya. Iya. Nah ini juga luar biasa antusiasme masyarakat. Nah Iya. kemudian juga salah satunya tadi membangun dari desa. Iya. Nah ini dimulai dari infrastrukturnya dengan tadi ada program Bang Andra. Sejauh ini bagaimana Komisi 5 dalam hal ini dengan mitra kerja, dengan program-program yang dimiliki oleh Gubernur Banten? Seperti apa koordinasi dan juga sinergitasnya Pak? Jadi program Bang Andra ini target utamanya kan kesejahteraan masyarakat. Ya. Nah, otomatis kalau bicara dengan kesejahteraan masyarakat, ada lagi sarana pendukung-pendukung lain. Betul. Gitu ya. Bagaimana akses itu dapat juga diperjuangkan dari sisi masyarakatnya, ekonominya, kan gitu. Bagaimana petani-petani juga pada sejahtera, bagaimana nelayan-nelayan dapat berlayar, dapat menjadi nelayan di
di apa namanya di laut dengan baik kan Iya, itu ya. Itu kan salah satu faktor pendukungnya. betul. Jadi program-program ini memang program yang dirasakannya bukan langsung instan, tapi program yang berkesinambungan, yang Iya, panjang betul. gitu. Bukan dalam proses hari ini banyak yang pro dan kontra terhadap misalkan adanya penamaan kenapa Bang Andra. Ya bisa saya jawab kenapa program itu namanya Bang Andra itu kan cuma hanya singkatan. Dan itu adalah program yang kami tawarkan ke masyarakat. Iya, Masyarakat kami tawarkan bahwa ada program namanya program Bang Andra, Bangun Jalan Desa Sejahtera. Masyarakat alhamdulillah merespon dengan positif, merespon dengan baik, terbukti dengan hari ini Pak Andra Soni terpilih sebagai gubernur, Pak Dimyati wakil gubernur. Nah, dengan adanya program ini kan otomatis masyarakat sekarang menjadi positif, iya. ya kan. Kami tahun ini juga sudah menganggarkan sekolah gratis juga. Hmm. Sekolah gratis ini bukan omon-omon, tapi mungkin yang pertama juga di Republik kita. Karena saya ke Jawa Barat belum ada sekolah gratis. Jadi sekolah gratis ini hanya ada di Banten untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH. Ya, Jadi masyarakat jangan selalu berbondong-bondong ke sekolah negeri, tapi juga ayo ke sekolah swasta yang juga di mana dibiayai oleh pemerintah daerah Provinsi Banten. Saksikan Berita Nusantara setiap harinya pukul 21.30 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat hanya di CTV. Lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena. kalau kita berbicara seputar angka kelulusan dengan Hmm. daya tampung sekolahnya juga pasti Nah, rasionya jauh. jauh ya, Iya. otomatis masuknya ya harus ke sekolah-sekolah swasta tadi. Betul. Cuma karena tadi berbayar sebelumnya Hmm. dengan adanya program sekolah gratis ini mudah-mudahan bisa menjawab juga Ya. agar juga meminimalisir sekolah swasta yang gulung tikar, artinya tutup Iya. karena tidak ada peminat nih Pak Rifki. Nah, kebetulan kalau di dapil saya Kabupaten Pandeglang, setelah saya turun, rata-rata sekolah yang ada di Kabupaten Pandeglang itu menerima program Sekolah sekolah gratis. gratis ini. Berbeda misalkan dengan yang di Tangerang Raya, kenapa? Karena mungkin jumlah angka yang di-cover oleh pemerintahnya sudah tertanggulangi. Jadi biayanya di Kabupaten Pandeglang ini dari SPP-nya sebesar apa ternyata Iya. dibiayai oleh pemerintah provinsi lebih besar daripada SPP biasanya gitu. Dan direspon positif oleh sekolah-sekolah swasta. Antusias banyak Gitu. yang daftar juga ya Pak Rifki. Iya, banyak yang daftar dan ini adalah angin segar buat pendidikan kita. Iya. Seperti program Pak Prabowo, ada makan bergizi gratis, tidak bisa instan dirasakan si anak itu pintar dan cerdas hari ini, tapi kan Iya. nanti berkesinambungan 5, bertahap. 10, 20 tahun ke depan ya ini anak akan menjadi apa dan seperti apa. Penerus begitu. ya, pimpinan Penerus. pemimpin-pemimpin selanjutnya begitu. Iya. Nah, ini berbicara soal sekolah gratis juga. Iya. Nah, ini kan otomatis program prioritas dari gubernur, kemudian juga antusiasme dari sekolah-sekolah swasta yang sudah mendaftar 800-an kalau tidak salah ya Iya. Pak Rifki. Iya. Kemudian bagaimana untuk anggaran? Apakah juga sudah ada pembahasan di DPRD sendiri terkait dengan anggaran itu? Anggaran sudah kami bahas dan kami sudah komunikasikan dengan pemerintah provinsi dan anggarannya juga kami sudah siapkan gitu. Artinya Pak Gubernur ini luar biasa komitmennya. Begitu beliau dilantik sebagai gubernur, langsung eksekusi ingin supaya sekolah gratis di tahun ajaran 2025-2026 ini terlaksana. Ya, Oleh sebab karena itu kami di Komisi 5 ya lembur juga kami mencari anggaran juga bagaimana nih anggaran untuk sekolah gratis ini dapat tertutupi. Alhamdulillah ketemu angkanya dan sudah di-launching tanggal 2 Mei kemarin. Saya hadir di Kota Tangerang di launching sekolah gratis di Hari Pendidikan Nasional gitu. Jadi gampang diingat nih, Di launching tanggal 2 Mei kemarin Iya. ya. Kemudian kalau untuk Juknisnya sendiri, apakah juga sudah ada pembahasan? Tadi saya ketemu Pak Sekda, kata Pak Sekda sudah rampung, sudah tuntas, cuma
beliau meminta waktu untuk supaya melihat kembali, mengkoreksi kembali, khawatir ada hal sesuatu yang terlewat gitu kan, lebih di cross check ulang gitu. Tadi juga diskusi dan kami sedang melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan, persoalan-persoalan yang nantinya terkendala ke depannya sudah kami berusaha untuk kami minimalisir gitu. Dengan misalkan hari ini Pak Gubernur meminta kepada teman-teman semua, anggota dewan maupun masyarakat, LSM semua, jangan lagi ada titip-titip untuk anak-anak masuk sekolah negeri, jangan lagi ada calo-percaloan gitu kan. Buat apa ada program sekolah gratis kalau percaloan masih ada, kalau titip-titip masih ada begitu. Ya sama saja berarti tidak ada program ini kan gitu. Betul, betul. Jadi ini akan dibahas begitu ya lebih lanjut. Kemudian sekolah gratis ini untuk tingkat SMA, SMK, dan SKH se-Provinsi Banten karena kewenangannya di tingkat SLTA begitu. Ini kan juga akan diberlakukan di keseluruhan di wilayah Provinsi Banten. Kemudian nanti seperti apa untuk daerah-daerah yang misalkan perkotaan? Apakah juga akan disamaratakan seperti itu Pak Dewan? Karena ini program baru launching sekarang, dulu juga ada program yang namanya bantuan operasional sekolah. Tahun pertama wajar ada pro kontra, ada turbulensi, adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Maka dari itu, tahun ini adalah penerapan pertama tentang sekolah gratis. Kita lihat ini, ada hal-hal apa saja yang belum kita pikirkan, nanti ada penyempurnaan-penyempurnaan di tahun-tahun mendatang. Wajar ada evaluasi. Nah, tentang meng-cover anggaran itu adalah tentang pembiayaan. Nah, saat ini kan kita pembiayaan baru masuk ke angka kelas 10 saja. Tahun depan kelas 10, kelas 11-nya. Tahun depan lagi kelas 10, 11, 12-nya. Bertahap. Tapi insya Allah 3 tahun tuntas. Dan setelah Pergub rampung, Juklak-Juklis Lampung, kami dari Komisi 5 ingin juga mengajukan raperda mengenai pendidikan atau sekolah gratis. Agar supaya ada payung hukumnya ya. Ada payung hukum dan ini berkesinambungan, bukan cuma hanya di saat ini tapi juga ke depan. Tapi kami yakin kalau program baik, program bagus, yakinlah berkesinambungan. Amin, amin, amin. Ini karena dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat. Kemudian juga untuk teknis pemberian bantuan sekolah ini pun juga langsung ke rekening siswa kan? Seperti itu ya. Jadi akan ada auto debit ke sekolah. Jadi bukan mereka itu dapat kartu fisiknya, tapi memang auto debit langsung ke sekolah. Ke sekolah, ya gitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan di tahun ajaran sekarang ya Tahun ajaran sekarang, iya. Di tingkat SMA, SMK, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa ke jenjang lagi yang ke bawah begitu ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan termasuk menarik tadi Pak Rifki juga bisa meminimalisir angka titip menitip tadi. Nah ini tidak ada lagi sekolah favorit dalam artian, karena di sekolah swasta pun juga gratis. Kemudian bagaimana memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa tenaga pengajarnya pun, kurikulum dan lainnya pun sama. Saya ini kemarin sebelum orang rame-rame tentang sekolah gratis melakukan sosialisasi bersama Dinas Pendidikan ke kabupaten kota. Saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa saya juga adalah alumni sekolah swasta. Artinya saya bisa nih alumni sekolah swasta sukses. Gitu. Bahkan kalau menurut pendapat saya, sekolah swasta juga memiliki banyak keistimewaan. Misalkan alat pembelajarannya lebih banyak, ya kan, alat komputernya mungkin lebih banyak dibanding sekolah negeri. Ini kan cuma hanya stigma aja bahwa sekolah negeri lebih baik, sekolah negeri lebih berkualitas. Padahal sekolah swasta pun banyak yang baik, banyak yang berkualitas gitu. Nah, akibat daripada dikotomi antara sekolah negeri sekolah swasta, makanya ada perbedaan persepsi masyarakat dan itu yang mau berusaha kita hapus. Pendidikan itu untuk semua, itu
tidak melihat swasta, tidak melihat negeri. Gitu. Ya, sama ya artinya. Sama. Artinya juga nanti sarana prasarana dan juga kualitas Iya. SDM dari hal Iya. ini, guru juga akan memiliki standar yang sama. Standar yang sama. Oke. Nah, kemudian Pak Rifki, bentuk dukungan begitu, kemudian bentuk pengawasan dengan adanya sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur Banten seperti apa dari DPRD sendiri? Kami ini di Komisi 5 ini concern sekali di pendidikan. Setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali kami ini ada kunjungan kerja ke sekolah-sekolah. Ya. Melihat kondisi sekolah yang ada di bawah, apa saja keluhan-keluhan mereka. Kami ini belanja masalahnya ke bawah. Dan sembari kami ke bawah itu kami melihat juga, memantau juga gimana sih kondisi di bawah itu. Apakah ada kekurangan, apakah ada hal-hal yang ingin disampaikan agar kami bisa menyampaikan juga ke Pak Gubernur Iya. dengan lebih cepat. Karena Pak Gubernur hari ini punya komitmen yang sangat baik. Di 100 hari kinerjanya beliau membereskan persoalan-persoalan, urusan-urusan yang selama ini belum selesai gitu. Dan optimalisasi itulah yang membuat menurut saya adalah hal yang positif begitu. Ya, ini tadi ya ada dukungan dan juga support begitu ya dari DPRD, dalam arti juga mendukung program dari sekolah gratis. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk memantau pelaksanaan makan bergizi gratis. Program MBG digagas untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia dan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dua pemimpin ini menegaskan komitmennya untuk meningkatkan sinergi antara dua negara serumpun. Kita negara serumpun, kita negara suatu budaya, sebagian besar rakyat kita agamanya sama. Bahasa kita pun sebetulnya berasal dari bahasa yang sama. Nah, selain pendidikan, nah ini kesehatan juga masuk di mitra kerja di Komisi 5. Nah, ini yang baru saja akan ya mudah-mudahan cepat beroperasi 2 rumah sakit daerah Provinsi Banten. Artinya kita punya 4 ya Pak Dewan ya, RSUD yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten. Yang terbaru berarti yang akan segera beroperasi Labuan dan Cilograng. Tanggal 26 besok RSUD Cilograng. Cilograng. Dan menyusul nanti mudah-mudahan habis itu RSUD Labuan beroperasi. Ini menjawab doa-doa dari masyarakat begitu ya. Bagaimana akses layanan kesehatan ini bisa mudah, dekat, tanpa lagi harus ke tetangga begitu, ke Jawa Barat begitu. Sebelum kita bahas terkait dengan pengoperasian rumah sakit ini, seperti apa sih Pak gambaran, karena dari Dapil Pandeglang begitu ya, seperti apa layanan kesehatan di sana? Ya, saya selalu menyampaikan pada saat reses, pada saat sosialisasi, bahwa RSUD Labuan ini adalah RSUD kebanggaan Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu dengan segala pro dan kontranya kita harus mensupport. Karena apa? Karena masyarakat di Kabupaten Pandeglang ini ingin supaya kesehatan itu jangan jauh. Sementara ini kan RSUD kita cuma hanya baru ada 2. Yang pertama RSUD Banten yang ada di Kota Serang, dan yang kedua adalah RSUD Malimping yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, dengan beroperasinya ke depan RSUD Labuan dan Cilograng ini menjadi mendekatkan ke masyarakat. Jadi pelayanan kesehatan lebih mendekat ke masyarakat. Terutama di Kabupaten Pandeglang. Kalau masyarakat hari ini ingin supaya lamanya beroperasinya RSUD ini menunggu sebenarnya kapan ini RSUD Labuan ini beroperasi, agar supaya masyarakat yang ada di daerah Panimbang, daerah Cilograng, ya, daerah Cikesik, daerah Cigelis, daerah Cisata, Menes dan lain sebagainya itu dapat dekat dengan yang RSUD Labuan. Gitu. Dan juga mudah-mudahan bisa langsung digunakan setelah beroperasi, terutama juga mungkin koordinasi dengan BPJS Kesehatan agar kita bisa
dipergunakan begitu ya Pak Dewan? Iya, iya, dengan supporting BPJS Kesehatan dari APBD juga ada, ya kan. Itu juga dapat lebih membantu. Betul, Ya. betul. Termasuk juga dari kesiapan sarana prasarana, Hmm, kemudian yang paling penting juga tenaga kesehatan. ya, Bagaimana pemerataan tenaga kesehatan dalam hal ini dokter nih Pak Dewan. ya, Ada juga masukan mungkin karena daerahnya jauh begitu, apakah ya, pemerataan tenaga kesehatan juga diprioritaskan begitu? ya. Dengan kemarin saya baru ketemu dengan Bupati Pandeglang, dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Ke depan juga akan juga direncanakan dibangun lagi RSUD di RSUD di daerah Banten Selatan, Hmm, RSUD Cibaliung. Cibaliung. Ya, RSUD Cibaliung ada tanah sekitar 5 hektar, ya kan. Namun pada saat pembahasan itu saya langsung bilang, kenapa tidak kita lebih mengedepankan kualitas RSUD-nya Iya. dibanding memperbanyak. Misalkan dengan hari ini RSUD Labuan, RSUD Cilograng beroperasi, tapi bagaimana SDM yang ada di RSUD itu? Jangan nanti kita bikin lagi RSUD, bangun lagi RSUD, tapi pelayanannya malah disorot masyarakat Iya. dengan minimnya dokter. Viral kemarin bagaimana banyaknya masyarakat mengantri di RSUD Iya. Malimping, viral yang mendapat sorotan Pak Gubernur langsung. Kenapa? Karena dokternya terbatas, kan begitu. Nah, sekarang ini jangan jadi lagi seperti itu. Dengan diperbanyak dokter, dengan diperbanyak bidan, Iya. perawat, dan lain sebagainya, itu menjadi solusi jawaban gitu. Betul. Jadi diperkuat sarana prasarana dan juga tenaga kesehatan. Tenaga SDM-nya Terutama juga. SDM, Iya, dokter nih ya Pak SDM, Dewan ya. dokter. Spesialis terutama agar juga nggak jauh-jauh Iya, layanan kesehatan dan terutama juga tidak mengantri iya, terlalu lama. Kalau tidak ngantri mengantri. standar sih nggak masalah ya Pak Iya, Dewan ya. iya, Mungkin yang tidak terlalu panjang begitu. iya. Kadang-kadang yang spesialis cuma ada satu, ya kan. Iya, jadwal pun Nah, terbatas. kalau seandainya beliau sakit, beliau Iya. tidak hadir, ya kan bagaimana nanti persoalannya gimana, Pelayanannya. pelayanannya gimana, kan gitu. Ya, betul. Itu yang paling utama ya, Iya. bagaimana juga bisa meng-cover dan juga memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ini yang juga sedang menjadi hot news atau pembicaraan begitu ya Pak Dewan terkait dengan rekrutmen. Nah, ini rekrutmen RSUD Cilograng dan juga RSUD Labuan ini memang ada beberapa temuan begitu ya yang menjadi catatan begitu. Sejauh ini seperti apa? Apakah juga ada bentuk pengawasan dan juga dukungan begitu dari DPRD terkait hal ini? Sejak jauh-jauh hari kami sudah menyampaikan ke Dinas Kesehatan maupun ke BKD mengantisipasi kekhawatiran kami adanya persoalan pada saat rekrutmen RSUD Labuan maupun Cilograng. Nah, ternyata meledak saat ini kan. Ternyata ada persoalan, adanya pemutusan kontrak yang ternyata sudah tanda tangan dan lain sebagainya. Ini mengakibatkan apa yang kami sampaikan itu ternyata beralasan waktu itu. Jangan sampai meledaknya, mengantisipasinya dari mulai sekarang. Kami bilang begitu. Nah, setelah rekrutmen selesai, diumumkan, ternyata ramai di luar tentang persyaratan, tentang afirmasi poin penilaian, ya kan? Kami sudah memanggil Dinas Kesehatan kembali. Nah, ternyata ada pengkoreksian di dalamnya. Ditemukan beberapa yang lulus, ternyata yang berdomisilinya bukan di wilayah tersebut. Misalkan di Labuan mendapatkan afirmasi yang warga Pandeglang sebesar 150. Nah, ternyata ada warga di provinsi lain, ya kan, ternyata mendaftar di situ tapi mendapatkan afirmasi. Nah, banyak data-data yang seperti itu yang katanya Dinas Kesehatan itu dikoreksi. Nah, tapi menjadi persoalan, ternyata pada saat pengkoreksian itu mereka semua diputus kontraknya, padahal sudah tanda tangan kontrak. Nah, ini kan menjadi persoalan. Maka dari itu kami sudah merekomendasikan ke pimpinan DPRD agar supaya dibuat tim investigasi atau dibuat tim pansus mengenai rekrutmen RSUD Labuan maupun RSUD Cilograng, agar supaya terang benderang
agar supaya masyarakat aspirasinya bisa menyampaikan langsung ke kami sehingga kami bisa melakukan monitoring yang maksimal. Ya. Pada saat kami membentuk pansus itu monitoringnya maksimal. Sudahi ramai ini, mari kita masuk tahap baru, tahap yang benar-benar kita lihat, kita pantau agar kedepannya jangan sampai lagi ada hal-hal yang model macam seperti ini lagi. Ya, Gitu. jadi dari mulai pemberkasan, masa Ya, sanggah dan lain masa sebagainya harus lebih transparan Iya, begitu. ternyata pada saat masa sanggah sudah ada yang berkontrak ternyata kan. Oh. Nah, makanya ramai, ada yang merasa menjadi korban dan menggugat sekarang ke PT UN. Nah, hal tersebut kan semestinya tidak perlu terjadi. Betul, betul, betul. Gitu. Di tengah masyarakat antusias untuk Iya, kapan dioperasionalkannya. Tapi Pak Gubernur sudah meminta agar supaya persoalan ini jangan sampai menghambat beroperasinya RSUD Labuan dan Cilogra. Betul, Gitu. betul. Itu yang paling utama ya, Iya. karena masyarakat sudah menunggu cukup lama Iya, terkait pengoperasionalan rumah sakit tersebut. betul. Kemudian juga ada salah satu produk susu UHT yang katanya kadaluarsa di Juni 2025, yang mestinya ini tanggal keluarsanya di Februari 2026. Komisi 5 apakah juga sudah mengetahui hal tersebut nih, Pak Kami Dewan? sekarang sedang rapat koordinasi di ruangan yang lain. Di situ kami ingin menanyakan, tapi Pak Andra sudah menyampaikan kemarin di kegiatan Dinas Kelautan, di situ juga hadir kepala-kepala OPD, menyatakan bahwa komitmennya bahwa Banten ini harus maju, adil merata, dan tidak korupsi, kata beliau gitu kan. Dan itu menurut saya adalah sebuah peringatan keras Ya, untuk kepala-kepala OPD agar jangan lagi menggunakan anggaran negara dengan ugal-ugalan. ya, Harus ada antisipasi-antisipasi. Kenapa seperti itu? Walaupun itu bukan makanan basah, makanan kering, tapi kan ada batas kadaluarsanya. betul. Ya kan? Apalagi tidak elok juga masyarakat melihat RSUD Cilograng maupun Labuan yang belum beroperasi sudah ada pengadaan makan minumnya, kan gitu. Kalau hal seperti itu terus dibiarkan dan berkembang di masyarakat, ini menjadi problem. Betul, gitu. betul, betul. Termasuk juga mungkin ini terkait dengan kemahalan harga kontrak begitu ya. Ya, Dari harga pasaran pada belanja Mamin untuk RSUD Labuan sebesar 251 juta nih Ya. Pak Dewan, dengan total belanja sebesar 1,8 miliar. Apakah ini juga dibahas begitu Ya. rakor dengan Dinkes? Dia rapor dengan Dinkes, terutama saat ini kami rakor ya membahas tentang itu. Pertama, carut marut tentang rekrutmen RSUD Labuan dan Cilograng. Iya. Yang keduanya tentang temuan BPK ini, Mhm. tentang pengadaan makan minum di RSUD Labuan Cilograng 1,8 miliar, yang dimana di dalamnya ada 251 juta kemahalan gitu ya. Iya, iya. Dan itu menjadi concern bahwa temuan ini harus diberesin gitu. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys. Kemudian Pak Dewan, menurut Komisi 5, program yang baik yang sudah dilakukan Pemprov dan Banten dalam layanan kesehatan seperti apa? Pemprov Banten layanan kesehatan yaitu pengobatan gratis. Seperti programnya Pak Prabowo, Ya, pengobatan gratis pada saat hari ulang tahun, itu juga harus digalakan lagi di bawah, yaitu pendidikan, kesehatan harus mendekat ke masyarakat. ya, Jadi jangan lagi masyarakat mendatangi dinas, jangan lagi masyarakat mendatangi puskesmas, jangan lagi masyarakat mendatangi rumah sakit, tapi kalau bisa rumah sakit, puskesmas, dinas ya. mendatangi masyarakat. Sudah tidak lagi zamannya top down, ya kan? Zamannya ini button up aja dari bawah ke atas. Jadi ada yang sakit ya datengin petugas kesehatan ke orang yang sakit. Ya. Karena kasihan orang sakit disuruh
Nyari mobil aja kalau di kampung itu Susah. Fitri sulit. Kesulitan, bahkan ada yang digotong-gotong ya. Karena Ya. kalau bisa pengobatan gratis itu diperbanyak di bawah. Nah, saya juga sudah saran ke Dinas Kesehatan agar supaya dibentuknya setiap desa itu layanan kesehatan. Hmm. Jadi layanan kesehatan per desa. Ya. Jadi orang-orang masyarakat apabila ada yang sakit, ada yang ingin melahirkan, ya Ya. kan, itu bisa ada ruangan di kantor desa yang dimana di situ adalah unit kesehatan dengan dimonitoring nanti oleh puskesmas tingkat kecamatannya gitu kan. Karena mendekat ke masyarakat itu salah satunya seperti itu, bukan cuma hanya ada ambulan keliling, tapi ya kalau bisa ada unit Unit layanan layanan kesehatan. kesehatan yang ada di setiap desa-desa Nah, gitu. ini juga bisa memonitor ya bagaimana Memonitor. tingkat kesehatan Iya. masyarakat. Kemudian jika ada yang akan segera melahirkan, tidak ada lagi yang ditandu-tandu begitu ya Pak gitu. Rifki? Apalagi kalau tidak ada angkutan umum, Iya. tidak ada kendaraan dan wilayahnya pedalaman itu kan sulit ya. Betul, betul. Gitu. Tapi ini selaras juga dengan program Pak Gubernur ya, dengan adanya Bangun Jalan Sejahtera Iya. tadi ya, atau Bang Andra. Nah, ini juga kan kalau dari segi kesejahteraan sangat mendukung karena sarana prasarana juga menunjang. Menunjang. Apalagi kalau untuk pertanian, kemudian juga tadi ke akses ke layanan kesehatan juga lebih gampang dipermudah. Seperti apa dengan Iya. program ini dukungannya dari Ya Komisi makanya 5? dengan jalan sudah baik, jalannya sudah bagus, ya kan, otomatis hasil-hasil pertanian juga mudah Iya. dipasarkannya. Kalau ada yang sakit juga mudah aksesnya, Betul. ya kan, dan segala macamnya, sekolah juga mudah, mau ke pasarnya mudah, mau jual hasil bumi juga mudah. Itu kan salah satu target utama. Tapi karena perjalanan, waktu yang harus kita lihat, mudah-mudahan ini dapat berjalan secepatnya Iya. gitu. Karena memang saya lihat jalan provinsi sudah bagus semua, ya tinggal menyasar ke jalan-jalan desa. Iya, menghubungkan Gitu. desa dengan desa Menghubungkan lain desa begitu dengan ya. desa lain. Jadi jalannya baik, jalannya bagus, masyarakatnya juga sehat-sehat, pendidikannya juga nanti pintar-pintar, kan Amin, gitu. amin, amin. Tingkat kesejahteraan masyarakat juga bisa lebih meningkat Iya. terutama dengan adanya tadi ya. Iya. Dan juga meninggalkan ketimpangan tadi ya Ya. Pak Dewan ya. Iya. Karena ketimpangan itu menjadi problem, makanya ini kan harus komprehensif. Ya. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa juga harus bersama-sama menggerakkan semua potensi-potensi dinasnya, fungsi tugasnya untuk bersama-sama mensejahterakan masyarakat. Gitu. Betul, betul. Dan banyak ada beberapa indikator begitu ya untuk Hmm. menilai kesejahteraan masyarakat. Terutama apa nih Pak yang menjadi PR begitu? Ya saya sih melihat kalau yang pertama ekonomi. Ekonomi. Dengan sehat kita kan bisa bekerja, Iya. kan begitu kan. Kalau pinter ya kita juga nanti bisa mendapat pekerjaan, Betul. gitu kan. Ekonomi ini paling besar. Saya kalau bicara bukan wilayah Komisi 5, tapi saya ini di HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda, saya sebagai sekretaris umum dan minta doanya mudah-mudahan 27 besok ada musda terpilih jadi ketua umum ya Fitri ya. Amin, amin. Saya tuh ingin supaya masyarakat itu udah mulai berpikir jangan jadi pegawai. Jangan lagi bicaranya jangan jadi staf di bank, gitu. Jangan jadi pegawai desa, pegawai kecamatan, pegawai dinas, tapi sudah mulai beralih menjadi pengusaha, membuat lapangan-lapangan kerja baru, ya kan? Karena sunnah Rasul itu ternyata kan ya usaha. Rasulullah itu kan dulunya kan usaha, berdagang ya kan. Dan yakinlah dengan berdagang itu mendapatkan ekonominya lebih banyak, lebih baik kan gitu. Kayak saya, kata orang zaman dulu di SD saya dibilangin guru saya kalau mau wangi dekat-dekat dengan penjual minyak wangi. Saya bukan dari orang yang keluarga yang berkecukupan, tapi sejak saya masuk HIPMI, masuk ke wilayah pengusaha muda, saya banyak teman-teman saya yang kaya gitu ya, teman-teman saya yang berkecukupan, mereka mensupport saya, membangkitkan ekonomi saya, ya kan. Dan saya ingin supaya di desa pun sama seperti itu, mulai
berperilaku sebagai pengusaha Betul. gitu. Nah, Seberapa pun kecil usahanya jadi bosnya ya. iya gitu. Lebih baik jadi kepala ikan teri Iya. dibanding ekornya ikan paus, Oh. kan begitu. Wah, Gitu. menarik nih filosofinya. Iya. Mudah-mudahan banyak yang juga berniat begitu ya, Iya. berwirausaha, membuka peluang usaha kerja untuk juga bisa meminimalisir angka pengangguran di Iya. Provinsi Banten. Wah, Pak Dewan, ini kayaknya waktunya sudah di ujung acara. Siap. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa yang saat ini menyaksikan, silakan. Ya, pertama kita ini alhamdulillah hari ini sudah memasuki fase baru, fase masyarakat yang modern, yang serba serba elektronik, serba internet. Nah, kita ini sekarang sudah memasuki fase baru, fase modern, dan kita sudah mulai berpikirnya juga harus berpikir maju. Maka dari itu, kita harus menjadi orang-orang yang berpikirnya berkemajuan. Dengan adanya program-program masyarakat, hari ini pemerintah Provinsi Banten maupun DPRD akan terus memfasilitasi dan tolong juga bantu kami, monitor kami, ya kan, beri teguran ke kami apabila kami melenceng, dan kami akan konsisten bersama masyarakat, akan konsisten bersama rakyat memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah. Kalau masyarakat percaya kami, insya Allah kepercayaan itu pun akan kami jaga begitu. Amin, amin, amin. Siap. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Siap. kelancaran di setiap Makasih, aktivitas. Fitri. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, Siap. Pak Dewan. Siap. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dengan tema-tema yang Siap, berbeda. terima kasih banyak. Baik, dan itu tadi pemirsa perbincangan kita dengan Bapak Haji Rifki Hermiansyah SPSI MAB dengan tema yang luar biasa, di mana mitra kerja dari Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang fokus pada layanan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan juga tadi ada kesejahteraan. Saya Ratu Fitri pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia suffers the effect of climate change directly. Our coastal areas are now being inundated by rising ocean levels. We are forced to move our capital city. In the northern coast of Java, the ocean is rising by 5 centimeters per year. Suara sirene tanda bahaya terdengar di seluruh ruangan saat gempa terasa mengguncang kantor Wali Kota Jakarta Barat. Sejumlah ASN yang tengah bekerja langsung berlarian menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Kompleks Parlemen RI di Senayan, Jakarta Pusat dikumandangkan lagu Indonesia Raya. Seluruh anggota Dewan, staf, petugas keamanan hingga petugas kebersihan dan masyarakat yang berada di sekitar gedung parlemen diminta untuk berdiri dengan sikap sempurna hingga lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai.